Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 akan membahas tentang bab 13, yaitu siklus pengeluaran, pembelian, dan pengeluaran kas. Di sini kami berjumlah 5 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Joko Praetno Bermani. Yang kedua ada Dede Irawan Saputra. Yang ketiga ada Panji Ruha Dewanta. Yang keempat ada Yasri Aldi, yang kelima ada M. Jovi Sidiki. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tujuan utama. Siklus pengeluaran adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Tujuan utama dalam siklus pengeluaran adalah untuk meminimalkan biaya total dalam memperoleh dan memelihara persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang dibutuhkan untuk menjalankan organisasi. Keputusan penting. Yang pertama itu ada berapakah tingkat optimal persediaan dan perlengkapan yang akan ditanggung. Yang kedua itu ada pemasok manakah yang memberikan kualitas dan layanan terbaik dengan harga terbaik. Yang ketiga ada di manakah persediaan dan perlengkapan akan disimpan. Yang keempat ada bagaimana cara organisasi mengkonsolidasi pembelian di lintas unit untuk mendapatkan harga yang optimal. Nah, selanjutnya yang kelima ada bagaimana TI dapat digunakan untuk meningkatkan baik efisiensi maupun keakuratan fungsi logistik inbound. Yang keenam, apakah tersedia cukup kas untuk memanfaatkan diskon yang diberikan oleh pemasok? Yang ketujuh, bagaimana pembayaran ke vendor dapat dikelola untuk memaksimalkan arus kas? Selanjutnya ada aktivitas bisnis siklus pengeluaran. Ada 3 aktivitas dasar dalam siklus pengeluaran. Yang pertama itu ada pemesanan barang, pemasokan dan jasa. Yang kedua ada penerimaan dan penyimpanan barang, pemasokan dan jasa. Yang ketiga ada pembayaran barang, pemasokan dan jasa. Pemesanan barang atau pemasokan dan jasa. Aktivitas bisnis utama yang pertama dalam siklus pengeluaran adalah pemesanan, persediaan, atau pemasokan. Metode pengendalian persediaan sering disebut kuantitas pesanan yang ekonomis atau Economic Order Quantity, EQQ. Pendekatan ini berdasarkan perhitungan ukuran pesanan optimal agar meminimalkan jumlah biaya pesanan, pengiriman, dan penyimpanan. Metode pengendalian persediaan alternatif. Yang pertama ada MRP, Material Recruitment Planning. Pendekatan ini menurunkan tingkat persediaan yang dibutuhkan dengan cara menjadwalkan produksi daripada memperhitungkan kebutuhan. Yang kedua ada JIT, Just in Time. Sistem JIT meminimalkan biaya pengiriman dan penyimpanan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Saudara Yaldi, dijelaskan. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Joko yang sudah mempersilahkan saya. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi. Tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Joko mengenai metode MRP dan JIT. Selanjutnya di sini saya akan mencoba menjelaskan apa perbedaan utama dari metode MRP dan metode JIT. Untuk sistem atau metode MRP menjadwalkan produksi untuk memenuhi perkiraan kebutuhan penjualan sehingga menghasilkan persediaan barang jadi. Sedangkan untuk sistem JIT menjadwalkan produksi untuk memenuhi permintaan pelanggan sehingga secara nyata meniadakan persediaan barang jadi. Next. Selanjutnya, untuk permintaan pembelian adalah sebuah dokumen yang mengidentifikasi hal-hal berikut ini. Yang pertama, pihak yang meminta pembelian mengidentifikasi nomor barang. Selanjutnya, menspesifikasikan lokasi pengiriman dan tanggal yang dibutuhkan. Selanjutnya, deskripsi, jumlah barang, dan harga setiap barang yang diminta.
Dan yang terakhir berisi pemasok yang dianjurkan atau ditunjuk. Next. Lalu muncul pertanyaan, apakah keputusan penting? Untuk keputusan itu penting karena untuk menentukan pemasok atau vendor. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam membuat keputusan ini yaitu harga, kualitas, dan kualitas bahan baku. Selanjutnya juga yang dipertimbangkan dalam membuat keputusan juga dapat diandalkan dalam melakukan pengiriman. Next. Selanjutnya, pesanan pembelian adalah sebuah dokumen atau formulir elektronis yang secara formal meminta pemasok untuk menjual dan mengirimkan produk yang disebutkan dengan harga yang telah ditentukan. Pesanan pembelian juga merupakan janji untuk membayar dan menjadi sebuah kontrak begitu pemasok menyetujuinya. Seiring kali, beberapa pesanan pembelian dibuat untuk memenuhi satu permintaan pembelian. Next. Penerimaan dan penyimpanan barang, pasokan dan jasa. Aktivitas bisnis utama kedua melibatkan penerimaan dan penyimpanan barang yang dipesan. Keputusan kunci dan kebutuhan informasi. Yang pertama itu Departemen Penerimaan mempunyai dua tanggung jawab utama. Yang pertama itu menentukan apakah menerima suatu kiriman dan memeriksa kualitas dan kuantitas dan kualitas. Next. Dokumen dan prosedur. Laporan penerimaan adalah sebuah dokumen utama yang digunakan dalam sistem penerimaan dalam siklus pengeluaran. Laporan ini mendokumentasikan rincian mengenai setiap kiriman, termasuk tanggal penerimaan, pengiriman, pemasokan, dan nomor pesanan pembelian. Bagi setiap barang yang diterima, laporan ini menunjukkan nomor barang, deskripsi, unit ukuran, dan jumlah barang yang diterima. Pembayaran barang dan jasa menyetujui tagihan dari pemasok. Aktivitas bisnis utama ketiga adalah menyetujui faktur penjualan dari vendor untuk pembayaran. Bagian utama utang usaha menyetujui faktur penjualan untuk dibayar. Dan kasir bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Jopi. Kepada saudara Jopi, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya yaitu Yesrialdi. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari saudara Yaldi, yaitu tujuan dari rekening hutang. Nah, tujuannya adalah untuk mengotorisasi pembayaran hanya untuk barang dan jasa yang dipesan dan sudah diterima. Adapun ada dua cara untuk memproses tagihan ini dari pemasok, yaitu non-voucher system dan voucher system. Pembayaran barang dan jasa, perbaikan rekening hutang. Pemrosesan efisiensi dapat diperbaiki dengan cara yang pertama, meminta pemasok untuk mengirimkan surat tagihan secara elektronik, baik dengan ED atau lewat internet. Yang kedua, yaitu menghilangkan tagihan pemasok, yang dimana pendekatan tanpa tagihan ini disebut Evaluated Receipt Settlement, atau bisa disingkat dengan ERS. Nah, membayar faktur penjualan yang telah disetujui. Langkah pertama yaitu kasir menyetujui faktur. Yang kedua, gabungan dari faktur vendor dengan dokumen pendukungnya disebut bundle voucher. Dan yang ketiga, keputusan penting dalam proses pengeluaran kas adalah menetapkan apakah akan memanfaatkan diskon yang ditawarkan untuk pembayaran awal. Lalu fungsi ketiga dari SIA adalah menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Kegunaan dalam siklus pengeluaran berarti bahwa sistem informasi akuntansi harus memberikan informasi operasional yang dibutuhkan untuk melakukan fungsi berikut ini. Nah, yaitu yang pertama, menetapkan kapan dan seberapa banyak tambahan persediaan yang akan dipesan. Lalu, memilih pemasok yang tepat untuk pemesanan. Memverifikasi akurasi faktur dari vendor, dan memutuskan apakah diskon pembelian harus dimanfaatkan. Dan mengawasi kebutuhan arus kas untuk membayar kewajiban yang belum diselesaikan.
Nah, sebagai tambahan, sistem informasi akuntansi harus memberikan informasi evaluasi strategis dalam kinerja. Nah, langkah adapun dalam berikut ini yaitu efisiensi dan efektivitas bagian pembelian, analisis kinerja pemasok seperti pengiriman tepat waktu dan kualitas, waktu yang digunakan untuk memindahkan barang dari area penerimaan ke produksi, lalu presentasi diskon pembelian yang dimanfaatkan. Nah, teman-teman mungkin bisa melihat ya, di sini ada siklus pengeluaran, di mana permintaan barang, bukan permintaan barang, dari various department, lalu permintaan barang bisa pergi ke pesanan barang, lalu pengendalian persediaan bisa ke permintaan barang, lalu hasil akhirnya pesanan barang, lalu berulang lagi pada siklus, yaitu various department tadi. Nah, untuk penjelasan selanjutnya, mungkin saya serahkan kepada rekan saya, Dede. Kepada Dede, dipersilakan.
Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu adalah model data siklus pengeluaran. Model data RAI atau mengintegrasikan baik data transaksi akuntansi tradisional dengan data operasional. Apa saja contohnya? Untuk contohnya di sini, untuk yang pertama yaitu ada tanggal dan jumlah atas setiap pembelian. Kemudian yang kedua yaitu ada informasi tentang di mana barang disimpan. Kemudian yang ketiga itu ada ukuran kinerja pemasok, seperti tanggal pengiriman. Next. Nah, bisa kalian lihat sendiri untuk diagram RAI untuk parsial siklus pengeluaran. Next. Kemudian untuk model diagram RAI adalah hubungan antara kegiatan kembali lagi sekali lagi. Kemudian untuk model diagram RAI atau hubungan antara kegiatan barang yang dibita dan pemesanan barang dimodelkan sebagai hubungan banyak satu. Mengapa? Karena kadang-kadang perusahaan menerbitkan pemesanan pembelian untuk permintaan pembelian individu. Pada waktu yang lain mengambil keuntungan dari pemotongan volume dengan menerbitkan satu pemesanan pembelian untuk satu set permintaan. Next. Kemudian untuk
diagram RAI-nya itu untuk siklus pengeluarannya. Bisa dilihat. Next. Mengapa ada hubungan banyak antara kegiatan pemesanan barang dan penerimaan barang? Jadi kadang-kadang para pemasok membuat beberapa pengiriman terpisah untuk memenuhi satu pesanan pembelian. Kemudian pada lain waktu para pemasok mengisi beberapa pesanan pembelian dalam satu pengiriman. Kemudian yang ketiga itu kadang-kadang para pemasok melakukan pengiriman untuk mengisi penuh pesanan pembelian tunggal. Mungkin itu saja penyampaian materi dari kami. Kalau ada salah kata kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.